Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta mata tari'una an dzikril fajir udhkuruhu bima fihi hatta yahdharahun nas. Saudaraku, tidaklah aneh jika umat Islam memberikan pembelaan terhadap agamanya yang mulia untuk membuka kedok mereka yang menyimpang dari ajaran Islam. Kata-katanya penuh dengan racun dan dusta. Karenanya umat Islam senantiasa berjuang dengan lisan dan tulisan untuk menghilangkan duri-duri yang menghalangi kebenaran agama Islam ini sendiri, dan juga membersihkan akidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai macam bid'ah dan penyelewengan. Umat Islam telah menghadapi banyak sekali badai semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai masa kita sekarang ini. Orang-orang kafir Quraisy telah memerangi Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi peperangan melawan kemurtadan. Pada masa Umar Al-Faruq muncul Abu Lu'lu'ah, seorang majusi penyebar fitnah. Pada masa Ali muncul para pemberontak dan orang-orang Khawarij yang telah mengkafirkan umat Islam. Umat Islam mereka memerangi semua itu, sehingga cobaan semakin bertambah banyak dan bertambah berat. Maka setelah sekian lama berlalu, terjadi usaha-usaha penyelewengan terhadap agama Allah. Akan tetapi Allah menjaga agama ini dari tipu daya setiap para pengkhianat. Pada masa sekarang ini dan setelah ratusan tahun ke belakang, kaum Khawarij kembali muncul pada sekitar abad 12 dengan bentuk serangan yang baru terhadap Islam, dan senantiasa masih kita ingat sampai sekarang. Bahkan bahayanya semakin bertambah. Tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa gerakan mereka adalah gerakan neo-Khawarij. Artinya ini adalah gerakan yang paling berbahaya yang mengancam Islam dan akidah umat Islam. Sejak 200 tahun 50 ke belakang, kolonial Inggris telah menebar fitnah di dunia Islam, yaitu ketika egoisme penjajah dalam upaya menguasai Islam bertemu dengan kecongkaan seseorang yang diperbudak oleh hawa nafsunya, ambisius dalam menginginkan kekuasaan, tidak nampak kewaraan dari dirinya, dangkal pengetahuan agamanya, dan lebih dikenal sebagai orang yang mengedepankan atau orang yang merambah pada mencatut para ulama dan para ulama madhab, sehingga sampai pada batas pelecehan terhadap Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya penjajah melihat potensi pada Muhammad ibn Abdul Wahhab ini, atau penggagas kelompok Wahabiyah, hingga akhirnya dibina dan diselipkan untuknya julukan-julukan yang baru bagi mata-mata Inggris, bagi spy, jasus orang-orang Inggris yang bernama Jeffrey Hamper. Mereka memberinya julukan imam. Mereka memberinya sebagai julukan mujaddid, pembaru, musahhih, dan lain-lain sebagainya. Julukan lainnya terhadap Muhammad ibn Abdul Wahhab tersebut untuk kepentingan penjajahan mereka. Demikianlah pergerakan Wahabiyah tumbuh dan bersembunyi di balik dengan nama dakwah Salafiyah. Dakwah mereka bermula di Najd. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biha yatlu' qarnus syaitan. Di sanalah, artinya di Najd, akan muncul namanya tanduk setan. Dalam penyebaran dakwahnya,
kelompok Muhammad bin Abdul Wahhab atau kelompok Wahabiyah mengkafirkan setiap orang yang menentang dakwah mereka. Mereka tidak segan-segan dari mengkafirkan setiap orang yang menentang dakwah mereka. Mereka jadilah ini sebagai instrumen dakwahnya, seperti pengkafiran mereka kepada setiap orang yang bertawassul kepada Allah, setiap orang yang bertawassul dengan kemuliaan para nabi, kemuliaan para wali, orang-orang saleh dan lainnya, sehingga mereka mengkafirkan, tidak segan-segan mengkafirkan penduduk Mesir, mengkafirkan penduduk Syam, mengkafirkan penduduk Irak, mengkafirkan penduduk Yaman. Mereka juga mengkafirkan setiap orang dari penduduk Najd dan daerah sekitarnya karena bekerja sama dalam pembangunan dengan negara-negara tersebut. Waliyahzubillah. Kisah nyata sebagaimana dituturkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Zaini Dahlan, seorang mufti Mekah dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau menggambarkan bahwa kelompok Wahabi telah melakukan serangkaian kejahatan yang sangat sadis. Tidak ada seorang pun yang selamat dari kejahatannya, baik orang tua, perempuan, anak-anak kecil yang baru lahir. Wahabiyah menyerang Mekah dan Madinah. Mereka tidak menegakkan kemuliaan tanah yang mulia tersebut, sehingga mereka merampok harta penduduk Mekah dan Madinah, bahkan memperkosa perempuan yang membunuh para ulama, orang-orang awam, dan mencuri peninggalan-peninggalan Nabi yang mulia di Mekah dan Madinah. Semua ini di bawah kedok memerangi bid'ah dan kemusyrikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.